Yang menurut saya yang kita kritisi harusnya lebih natural supaya kita tahu memilih pemimpin itu supaya tidak salah, jangan milih kacung dalam karung gitu. Justru kan pertanyaannya sangat personal, provokasi, misalnya untuk apa nanyain soal caleg gitu loh. Itu kan ya sebenarnya bola lambung juga ya. Di Gerindra kita jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita anti korupsi dan bahwa kalau ada koruptor juga langsung dihentikan gitu ya. Lebih baik menyibukkan diri untuk menyelesaikan janji-janji kampanyenya, terutama di bidang ekonomi. Dan saya kira catatan ini sangat penting buat kita karena masyarakat sebetulnya jengah dengan konstelasi politik siapa calon A, siapa calon B. Tetapi yang masyarakat inginkan saat ini adalah bagaimana cara pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, untuk menyelesaikan persoalan lapangan pekerjaan, di mana ada kecemburuan sosial, tenaga kerja asing masuk begitu besar, janji tidak akan berhutang. Kabar Harian mengabarkan. PT UN tantang Jokowi soal Evi Novita Ginting. Gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Evi Novita Ginting Manik terhadap surat keputusan Presiden Joko Widodo nomor 34/P tahun 2020 dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Surat yang digugat Evi itu berisi tentang tindak lanjut Presiden atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Evi sebagai komisioner KPU. Melalui putusannya, PT UN menyatakan mengabulkan gugatan Evi untuk seluruhnya. Presiden juga diperintahkan untuk mencabut surat keputusannya mengenai pemecatan Evi. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, laman resmi PT UN, ada 5 butir putusan dalam perkara bernomor 82/G tahun 2020 PT UN JKT. Kelimanya yakni, pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat nomor 34/P tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 atas nama Dr. Anda Evi Novita Ginting Manik. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat nomor 34/P tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 atas nama Dr. Anda Evi Novita Ginting Manik. Yang keempat, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sementara itu dihubungi secara terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Muhammad menyebut bahwa meskipun SK Presiden terbit atas putusan DKPP, tindak lanjut dari putusan PT UN bergantung pada langkah Presiden ke depan. Sebab, objek gugatan perkara adalah surat keputusan Presiden, bukan putusan DKPP. Muhammad berpandangan SK Presiden mengenai pemecatan Evi masih berlaku hingga ada putusan inkrah atas putusan PT UN. Sebab masih ada upaya banding yang bisa ditempuh. Namun demikian, menurut Muhammad kewenangan banding ada di tangan Presiden. Muhammad menyampaikan Presiden perlu meluruskan putusan PT UN tersebut. Sebab atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR, desain kelembagaan DKPP telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu sebagai peradilan etika. DKPP memberi wewenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, Muhammad mengatakan vonis DKPP bersifat final dan mengikat. Terhadap amar putusan PT UN yang mengoreksi vonis DKPP pemberhentian menjadi rehabilitasi perlu diluruskan oleh Presiden sebagai representasi pemerintah yang ikut merumuskan norma undang-undang tentang kelembagaan DKPP. Sementara itu, perkara ini bermula ketika pertengahan Maret 2020 lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP
melalui putusan nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU. Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 yang melibatkan caleg Partai Gerindra bernama Hendry Makaluaks dan Jok Hendry Ramapon. Hendry Makaluaks menduga bahwa perolehan suaranya pada pileg berkurang karena telah digelembungkan oleh caleg Gerindra lainnya, Jok Hendry Ramapon. Atas hal tersebut, Hendry menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK dan Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu. Namun demikian, pasca terbitnya putusan, Hendry menuding bahwa KPU tidak menjalankan putusan MK dan Banwaslu karena hanya mengoreksi perolehan suaranya tanpa ikut mengoreksi perolehan suara Jok Hendry Ramapon. Hendry pun mengadukan Evi dan komisioner KPU lainnya ke DKPP. Setelah melalui serangkaian persidangan pemeriksaan, DKPP menilai bahwa Evi beserta ketua dan komisioner KPU lainnya tidak memahami dan melaksanakan putusan MK. Namun, hukuman pemecatan hanya dijatuhkan pada Evi, sedangkan 5 komisioner lainnya dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Hukuman yang dijatuhkan kepada Evi lebih berat dibanding komisioner lainnya lantaran Evi dinilai bertanggung jawab dalam teknis penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam perselisihan hasil pemilu. Menindaklanjuti putusan DKPP, Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan surat keputusan nomor 34/P tahun 2020 yang memberhentikan Evi secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020. Tak terima pada SK Jokowi, Evi menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN pada pertengahan April 2020. Adapun alasan Evi mengajukan gugatan ini adalah karena SK Jokowi lahir berdasarkan putusan DKPP. Menurut Evi, putusan DKPP itu cacat secara hukum dan tidak bisa ditoleransi. Putusan DKPP 317 tahun 2019 Amar nomor 3 yang memberhentikan ia sebagai anggota KPU ditetapkan DKPP tanpa memeriksa pengadu maupun ia selaku teradu. Demikian kata Evi. Selain karena tidak diperiksa, Evi menyebut putusan DKPP cacat lantaran pengadu yang dalam hal ini adalah calon legislatif Partai Gerindra bernama Hendry Makaluaks telah mencabut gugatannya di DKPP. Pengadu juga tidak mengajukan alat bukti surat yang disahkan di muka persidangan maupun saksi dalam sidang DKPP. Evi pun mengaku dirinya tak pernah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Terkait langkah KPU dalam menetapkan calon legislatif terpilih Pileg 2019 yang menyeret Hendry Makaluaks, Evi menyebut bahwa pihaknya berupaya menjalankan bukti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu. Ia dan 6 anggota KPU tidak mendapat pengaruh ataupun upaya campur tangan dari pihak manapun saat menetapkan surat KPU nomor 1937 tahun 2019. Surat itu bukan disengaja untuk menguntungkan golongan, kelompok, ataupun pribadi dari partai tertentu. Sementara itu, perkara ini bermula ketika pertengahan Maret 2020 lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP melalui putusan nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU. Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 yang melibatkan caleg Partai Gerindra bernama Hendry Makaluaks dan Jok Hendry Ramapon. Hendry Makaluaks menduga bahwa perolehan suaranya pada pileg berkurang karena telah digelembungkan oleh caleg Gerindra lainnya, Jok Hendry Ramapon. Atas hal tersebut, Hendry menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK dan Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu. Namun demikian, pasca terbitnya putusan, Hendry menuding bahwa KPU tidak menjalankan putusan MK dan Banwaslu karena hanya mengoreksi perolehan suaranya tanpa ikut mengoreksi perolehan suara Jok Hendry Ramapon. Hendry pun mengadukan Evi dan komisioner KPU lainnya ke DKPP. Setelah melalui serangkaian persidangan pemeriksaan, DKPP menilai bahwa Evi
beserta ketua dan komisioner KPU lainnya tidak memahami dan melaksanakan putusan MK. Namun, hukuman pemecatan hanya dijatuhkan pada Evi, sedangkan 5 komisioner lainnya dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Sebab atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR, desain kelembagaan DKPP telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu sebagai peradilan etika